Selamat datang di video pembelajaran mengenai multiple regression dan least square method. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana dua metode ini digunakan untuk memprediksi suatu nilai berdasarkan lebih dari satu variabel bebas. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Dalam multiple regression, kita menggunakan lebih dari satu variabel independen. Persamaan umum regresi berganda dituliskan sebagai Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus koma plus BNXN. Di sini I adalah variabel yang ingin kita prediksi, A adalah intercept, dan B1 hingga Bn adalah koefisien regresi. A multiple regression memiliki kelebihan dan kekurangan seperti di bawah ini. Guna multiple regression dalam pengaplikasiannya dalam dunia perminyakan, regresi berganda memiliki peran signifikan dalam industri perminyakan dengan berbagai aplikasinya. Dalam hal prediksi produksi, teknik ini digunakan untuk memperkirakan tingkat produksi minyak dan gas di masa depan berdasarkan analisis karakteristik reservoir, parameter sumur, serta teknik stimulasi yang diterapkan. Misalkan kita ingin mengetahui pengaruh jam belajar dan jam tidur terhadap nilai ujian. Ini adalah contoh kasus regresi berganda dengan dua variabel bebas, yaitu jam belajar dan jam tidur. Langkah pertama, hitung nilai rata-rata mean. Kemudian langkah kedua, hitung nilai deviasi dan hasil perkalian. Dan langkah ketiga, hitung koefisien regresi. Hasil perhitungan intercept, A, adalah sekitar 51,848. Dengan demikian, model regresi berganda yang diperoleh adalah Y sama dengan 51,848 ditambah 4,14 X1 ditambah 0,01 X2. Dalam grafik ini ditunjukkan bahwa dengan jam tidur tetap 6 jam, semakin tinggi jam belajar, maka nilai ujian juga semakin tinggi. Ini adalah hasil dari regresi berganda dengan satu variabel dikendalikan. Itulah ringkasan regresi berganda yang berguna untuk memprediksi variabel dependen, menilai pengaruh tiap variabel independen, mengatasi multikolinearitas, mencegah overfitting. Dengan memahami keempat poin ini, Anda dapat membangun model yang lebih akurat dan terpercaya. Kemudian kita lanjut dengan materi pembelajaran kedua, yaitu least square method. Least square method teknik matematika dan statistik yang dipakai untuk menentukan garis terbaik, best fit, yang mampu meminimalkan total kuadrat dari selisih antara nilai yang teramati, data aktual, dengan nilai yang diprediksi oleh model, yang umumnya berupa garis regresi. Least square method mempunyai kelebihan seperti mudah dipahami dan diterapkan, menghasilkan persamaan dengan nilai yang objektif, menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan nilai rata-rata, dan mempunyai kekurangan, perhitungan manual bisa sangat sulit, terutama dengan jumlah data yang besar. Sangat sensitif terhadap keberadaan outlier, nilai ekstrim dalam data. Tidak cocok untuk memodelkan hubungan yang kompleks atau nonlinear. Bisa membutuhkan jumlah data yang cukup banyak untuk menghasilkan model yang andal. Sekarang kita lihat contoh soal. Diberikan data berikut, X jumlah jam belajar, Y nilai ujian. Langkah pertama dalam metode least squares adalah menghitung nilai tambahan yang dibutuhkan, kuadrat dari X dan hasil kali X dengan Y. Kita buat tabel seperti ini. Setelah itu, jumlahkan kolom-kolom berikut, 15, 315, 255, 1010, XY 1010. Nilai-nilai ini nantinya akan kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung kemiringan B dan intercept. Langkah 2, hitung koefisien dan. Selanjutnya kita hitung kemiringan B dan intercept dengan rumus ini. Dan kita dapat hasil persamaan regresinya adalah 43,5J65. Setelah menghitung A dan, kita dapat menuliskan persamaan regresinya, Y43,5J65X. Ini adalah model prediksi kita. Untuk memprediksi nilai ujian saat jam belajar X6, masukkan ke persamaan, Y43,5J6, 5643, 5J3982,5. Jadi, perkiraan nilai ujian siswa yang belajar 6 jam adalah 82,5.
Ini adalah grafik regresi linear dengan metode least squares. Garis regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 6,5X ditambah 43,7. Artinya, setiap tambahan 1 jam belajar, nilai ujian naik sekitar 6,5 poin. Jika belajar selama 6 jam, nilai diprediksi menjadi 82,7. Metode least squares digunakan untuk menemukan model terbaik dengan meminimalkan selisih kuadrat antara data aktual dan prediksi. Metode ini menghasilkan model dengan kesalahan prediksi terkecil dalam bentuk kuadrat. Demikian pembahasan kita tentang multiple regression dan least squares method. Semoga materi ini membantu Anda memahami cara membangun dan mengevaluasi model regresi berganda. Jangan lupa untuk terus berlatih dengan data yang beragam dan menerapkan langkah-langkah yang telah kita pelajari. Terima kasih telah menyimak.